Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan Maret 2022 ya, dan ini untuk zodiak Pisces. Oke, Pisces, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau tidak sesuai, tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang energinya bukan untuk kamu. Kalau kamu ingin tahu zodiak bulan kamu, zodiak matahari, zodiak rising kamu, zodiak Jupiter, Venus, Mercury, Marsnya kamu, bahkan Saturnusnya kamu, kalau kamu pengen tahu langsung dari aku, silahkan untuk klik link di bawah sini. Oke. Aku menawarkan untuk personal reading dan juga counseling ya, secara spiritual, astrologi, psikologi ya, aku combine jadi satu. Oke. Kita lihat untuk Pisces di Maret 2022 ya. Oke, ada lotus flowers. Oke, tadi Aquarius juga dapat lotus flowers ya. Lalu ada childhood atau innocence. Lalu ada wolf atau instinct, dan ada crystal focus. Oke, di the bottom of the deck-nya ada volcano atau volatility. Volcano, Pisces. Energi kamu steady, tenang untuk beberapa saat ini ya. Cuman terkadang kamu tiba-tiba gitu, ibaratnya kamu udah tahu harus gimana, tiba-tiba kamu langsung kayak ngerasa aku harus mencari tahu gimana caranya, bla bla. Jadi energi kamu yang sebenarnya udah enjoy berapa saat, mungkin berapa bulan, berapa minggu, tiba-tiba kamu mulai lagi mengikuti energi kamu yang sebelumnya, pola diri kamu, yaitu energi yang membuat kamu tertrigger sih ya. Itulah aku bilang steady tiba-tiba hop gitu. Cuman kamu bisa untuk tiba-tiba down lagi. Oke, aku seharusnya aku kayak gini gitu, cuma nanti kamu bakal meragukan diri kamu lagi, lalu kamu percaya dengan diri kamu lagi gitu ya. Oke, kita lihat love oracle-nya ya untuk Pisces. Ada never ending story. Pola kamu di sini atau pattern kamu, pola yang sebenarnya nggak akan habis, nggak akan selesai tanpa ada perubahan. A change in the wind di dalam diri kamu ya, Pisces. Jadi kamu bisa berurusan dengan seseorang atau kamu sendiri yang terjebak di pola yang sama. Misalnya seseorang yang selalu terjebak dalam kesakitannya, atau seseorang yang terjebak dalam merasa dia yang tidak puas dengan pasangannya dia bakal bisa mengulanginya lagi ya. Lalu ada clean it up, waktunya untuk kamu bersih-bersih saat ini, waktunya untuk kamu mendengarkan intuisi dalam diri kamu, mendengarkan suara di dalam kepala kamu ya, here and now. Oke, dan di the bottom of the deck-nya ada mending. Kalau bahasa Indonesianya bukan mending ya, kalau dibacanya mending. Oke. Jadi untuk Pisces, pola ini ya sebenarnya udah harus kamu bersihkan, apalagi sejak Jupiter masuk Pisces tahun lalu ya. Kamu diperkenalkan oleh Tuhan Sang Pemilik Semesta ini loh, guru spiritual misalnya, atau orang yang bisa membantu kamu untuk kamu bisa dengarkan ceritanya, kamu bisa untuk dengarkan nasihatnya atau kritik dan semua saran yang dia punya dalam diri kamu ya.
Namun saat kamu pulang ke rumah, saat semua itu selesai, bicara dengan misalnya kita sebut aja guru spiritual kamu, ternyata masih berantakan rumah kamu misalnya gitu, hati kamu masih berantakan, kamu masih bingung harus melakukan apa sih, kamu harus berbuat sesuatu. Rumah kamu, kamar kamu gak akan pernah benar-benar bersih kalau kamu gak membersihkannya, ya. Harus kamu yang bertindak, harus kamu yang melakukan sesuatu. Karena kalau kamu membiarkan orang lain yang membersihkannya, ya, belum tentu itu benar-benar bersih. Kedua, artinya kamu nggak mencoba mengambil alih hidup kamu. Kamu membiarkan orang lain yang mengambil alih hidup kamu. So Pisces, ambil alihlah dalam hidup kamu, ya. Walaupun ada guru spiritual atau gimana pun, tetap kamu yang harus bertanggung jawab dalam hidup kamu, ya. Apalagi misalnya kalau kamu berurusan dengan seseorang, misalnya ini energi dia, kita sebut seseorang yang nggak bisa untuk setia, dialah yang harus bertanggung jawab dengan dalam artian keputusan dia yang tidak setia itu tadi. Dia yang mencari orang lain terus-terusan, ya. Karena memang secara tidak sadar kan dia memilih itu. Dan kamu yang berurusan dengan orang ini, ya, kamu juga bisa punya pilihan untuk stay, untuk bersama, untuk tidak, ya. It's up to you. Okay. Ada Nine of Air atau Nine of Swords, lalu ada Nine of Air, Nine of Swords, Passion. Ini melatih kesabaran kamu, ya. Ini bukan masalah waktu, misalnya umur sekian sudah pasti dewasa, umur sekian harus berpasangan, umur sekian harus punya ini bla bla, no, ya. It's just about system. Itu tentang sistem, ilusi, keegoisan dalam dunia ini yang gak perlu untuk kamu ikuti. Kalau kamu ikuti kamu bakal sakit. Setiap orang punya jalannya sendiri. Setiap orang mempunyai tanggal lahir dan jam lahir yang berbeda. So kalau kamu bandingkan diri kamu dengan orang lain, yang gak akan pernah benar-benar bisa. Ya. Lalu The Magician. Lalu ada Ten of Earth atau Ten of Pentacles. Komitmen dan harapan yang kamu cari, ya, nggak bisa kamu benar-benar sandarkan, kamu benar-benar inginkan hanya dari orang lain. Kamu harus memberikan itu terhadap diri kamu sendiri. Apalagi aku melihat di sini kamu berurusan dengan seseorang yang masih cukup belum begitu dewasa dengan diri dia sendiri. Dia sepertinya juga nggak mengerti dengan apa yang dia lakukan. Cukup masih terjebak dalam ilusi. Kalau kamu mungkin udah masuk di masa spiritual, ya, sedangkan dia masih apa itu spiritual gitu, itu sesuatu nonsense, itu mungkin goib atau apa, mungkin pemahaman dia seperti itu. Nampak dia yang aku lihat di sini memang perjalanan kamu dengan dia memang berbeda untuk saat ini. Jadi kamu gak bisa untuk memaksakan dia untuk tahu. Love, ya. Karma terbesar kamu memang ada di dalam hidup ini, salah satunya tentang cinta. Bukan berarti dengan begitu semuanya buruk tentang cinta, no. Maksudnya adalah artinya kebahagiaan terbesar juga ada di cinta, namun juga kesakitan terbesarmu juga ada di cinta, ya, gitu. Namun bukan berarti kamu menjadikan cinta segala-galanya. Dalam artian kamu memberikan dengan orang habis-habisan, dan itu menjadi salah. Messengers of Water, Queen of Water. Untuk saat ini kamu dengan siapapun orang yang kamu tuju, entah pasangan kamu juga dalam posisi energi atau level yang berbeda. Jadi gak bisa untuk memaksakan dia untuk spiritual, apalagi kamu mengharapkan dia untuk mengerti yang kamu rasakan, kamu pahami saat ini, ya. It's kind of useless, bisa dibilang percuma, sia-sia, ya, karena memang proses yang terjadi saat ini itu enggak sama, ya. Kamu mengerti, mungkin dianya enggak mengerti, okay? Kamu paham, mungkin dianya enggak paham. So biarkan mengalir adanya. Dan cinta yang aku lihat adalah cinta yang tanpa batas, alias cinta yang penuh kesabaran. Kesabaran itu nggak ada batas, ya. Kalau kesabaran ada batas, itu bukan sabar namanya, itu namanya pamrih,
Okay, Ten of Fire. Apalagi ada yang dulu ngotot ngomong sama aku, enggak sabar itu ada batasnya gitu. Itu bukan sabar, namanya itu pamrih. Itu namanya kamu memberi dengan imbalan, sedangkan kesabaran itu enggak ada imbalannya. Kalau sabar ya udah sabar aja gitu, nggak akan bertanya-tanya, nggak akan gimana, ya nunggu aja di situ terus-terusan. Memang terlihatnya seperti orang yang bodoh, namun itulah kesabaran, real kesabaran. Namun kita ngerasa orang yang pintar dengan tanya sampai kapan, no, ya. Itu adalah bentuk dari justru ketidaksabarannya kita. Apakah sabar jadinya? Tidak, ya. Empress, wow. Energi kamu sekarang sedang dinaikkan, Messenger of Earth, ya. Ace of Earth untuk Pisces sendiri, ya. Kamu diperlihatkan sih energi Chariot atau Cancer. Namun kalau memang dia misalnya untuk kamu, dia bakal memperlihatkan dia ingin ke kamu, namun kalau tidak dia juga nggak akan memperlihatkan dia ingin ke kamu. Jadi memang saat ini, ya, energinya fokuslah dengan perasaan kalian masing-masing, keinginan dan cinta, dan apapun yang kalian pikirkan saat ini itu ke diri kalian sendiri, ya. Dan gak perlu untuk gimana perjalanan spiritualnya dia, gimana dia saat ini, mau tahu tentang dia, ya. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Kalau kamu pengen mau tahu akan dia, that's okay sih, nggak masalah sebenarnya. Cuman ya kamunya yang bakal nggak hidup di masa sekarang, kamu bakal hidup di masa depan. Kamu hidup di energinya dia, sedangkan diri kamu nggak kamu hidupin energi kamu saat ini. Ibaratnya seperti itu sih. Jadi ini mengajarkan banget memang, misalnya seseorang seperti aku bilang tidak setia, dia bakal dihadapkan untuk dia mau setia apa enggak, ya. Kembali dengan orang yang benar-benar dia inginkan, dia cintai, atau dia ya fokus dengan diri dia sendiri. Namun bagi kamu yang diduakan atau ditigakan bla bla di sini, harus bilang justru energinya memperlihatkan kamu dia ini memang untuk kamu ataupun bukan masalah layak, masalah dia yang terbaik, bukan kamu, no. Layak dan terbaik itu hanya masalah persepsi. Namun apakah dia tepat untuk kamu saat ini ataupun tidak, energi, waktu, karma bakal memperlihatkan itu semua, ya. So Pisces, ya, di masa ini dia bakal menjalani apa yang harus dia jalani sendirian, ya. Aku nggak bisa bilang gimana ya, aku nggak tahu, aku nggak begitu ngerasain benar-benar real cintanya di sini, ya. Mungkin karena dia belum benar-benar memahami, ya. Oke, kalau kamu dengar bunyi-bunyi itu anak kucing aku, ya, lagi main-main tempat makanannya dia. Oke, so kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini, ya, untuk Pisces. Ada align your life, what is not aligned or needs to change, sih. Jadi ibaratnya make up your life artinya arrange hidup kamu. Maksudnya apa yang harus kamu jalani, apa yang harus ada di sana, atur, sesuaikan apa yang memang harus terjadi dalam hidup kamu, ya. Nggak perlu untuk melakukan di luar diri kamu. It's all coming together intuitive hits, soul swipe, the great gathering. Maksudnya apa yang di luar diri kamu nggak bisa kamu kontrol, ya udah biarkan mengalir seperti itu adanya. A transformation, things are changing at cellular level. Sebelumnya perubahan tidak terlihat, namun sekarang perubahan akan terlihat dengan jelas di mata kamu. Mungkin kamu nggak percaya sebelumnya karena nggak bisa terlihat, nggak bisa terasa, namun sekarang kamu bakal ngerasakan itu sebagai bentuk sih untuk kamu menerima panggilan kamu. Call in your tribe, you don't have to do it alone. Soul family. Dan di bottom of the deck ada Keeper of the Earth, you are not alone. Ancient ancestors stand beside you. Okay. Seseorang yang bisa membantu kamu
mereka hanya bisa membantu mengarahkan kamu. Namun jalan dan pilihan yang terjadi dalam hidup kamu tetap kamu yang memilih. Jiwa kamu, tempatnya, pulangnya, kembalinya hanya akan ke tempat kamu sendiri, ke jiwa kamu sendiri. Nggak bisa ke jiwa guru kamu, pasangan kamu, atau siapapun. Nggak akan bisa. Namun ke orang yang memang benar-benar tempat dia harus berada. Pesan semesta adalah ready for, siap untuk berbagai perubahan yang ada. Beradaptasilah. 2022 adalah perubahan nyata dan permulaan nyata untuk kamu Pisces. Okay, that's it ya. Think that's all. Aku harap ini membantu. Ya, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.